dengan menelaah keunggulan format ini dibandingkan dengan drama Korea dan Jepang, serta menjelajahi strategi distribusi dan model bisnisnya dan mengaitkannya dalam konteks hubungan internasional. Betul. Jadi memang fenomena mikrodrama Tiongkok ini yang juga dikenal sebagai Tuancu. So drama ini atau vertikal drama ini telah mengalami lonjakan popularitas yang mencolok dalam beberapa tahun terakhir ya. Berbeda dengan drama konvensional yang memiliki durasi panjang dan struktur plot yang kompleks. Mikrodrama menyajikan episode yang sangat singkat antara 1 hingga 15 menit, Adel. Ya, format ini dirancang khusus ya untuk konsumsi digital cepat di layar ponsel, menyesuaikan dengan gaya hidup modern masyarakat global yang serba ringkas, cepat dan mudah diakses. Jadi keunikan format ini justrulah yang berhasil ya menarik perhatian generasi muda, khususnya Gen Z yang akrab dengan video pendek di TikTok, Instagram Reels maupun YouTube Shorts. Dan sebagai sebuah fenomena kontemporer dalam industri media digital, pertumbuhan drama mikro juga menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan pendengar ya dalam waktu singkat. Berdasarkan buku putih tentang pengembangan industri drama mikro Tiongkok, jumlah pengguna drama mikro di Tiongkok hingga Juni 2024 telah mencapai 576 juta orang, yang setara dengan 52,4% dari total pengguna internet di negara tersebut. Jadi angka ini bahkan melampaui jumlah pengguna layanan pesan antar makanan daring dan menjadikan drama mikro sebagai salah satu elemen terdepan dalam landscape kehidupan digital masyarakat Tiongkok. Lebih lanjut, pendengar, laporan tersebut juga memperkirakan bahwa nilai pasar industri drama mikro di Tiongkok pada tahun 2024 akan mencapai 50,44 miliar yuan atau sekitar 114 triliun rupiah. Jadi ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 34,90% dibandingkan tahun sebelumnya. Dan tidak hanya mengalami perkembangan pesat sebetulnya di pasar domestik, drama mikro Tiongkok ini juga berhasil menembus pasar internasional ya, Del ya. Betul. Dan hal ini juga tercermin dari dominasi aplikasi drama mikro asal Tiongkok yang menduduki 3 peringkat teratas dalam kategori unduhan global sejenis. Ini menandakan ekspansi global yang signifikan serta potensi besar dalam penyebaran produksi budaya dan hiburan Tiongkok di pasar dunia. Sementara itu, 5 aplikasi mikro drama Asia seperti Drama Box dan juga Reels Short ini berhasil mencatatkan lebih dari 150 juta pengguna aktif bulanan pada awal tahun 2025 ini. Dan platform seperti Douyin dan TikTok yang juga dimiliki oleh ByteDance menjadi alat distribusi utama yang efektif, terutama berkat algoritma For You page yang juga mampu menyebarkan konten secara masif dan personal. Betul, jadi keunggulan mikrodrama dibandingkan dengan drama konvensional termasuk drama Korea ya dan juga drama Jepang terletak pada sejumlah dimensi strategis dan strukturalnya ya Bagas ya. Yang pertama dari segi durasi dan konsumsi waktu, mikrodrama unggul dalam kepraktisan. Jika K-drama dan C-drama biasanya berdurasi 45 hingga 70 menit per episode dan bisa mencapai 16 hingga 24 episode, maka mikrodrama hanya membutuhkan waktu 1 hingga 5 menit per episode dan sering kali memiliki total durasi yang jauh lebih pendek. Hal ini menjadikan mikrodrama tentunya lebih mudah diakses oleh penonton dengan jadwal yang sibuk gitu ya, seperti pekerja kantoran atau pelajar dengan waktu terbatas. Saya juga pernah lihat Bagas ada yang lagi di Transjakarta ya sambil nunggu sampai nonton mikrodrama kan singkat durasinya gitu ya, lumayan buat hiburan gitu. Di mana-mana sekarang transportasi umum tuh di kereta gitu. Betul ya. Asik sekali ya. Nah, kedua mungkin dari segi distribusi dan teknologi ya, mikrodrama ini juga sangat unggul karena menyatu langsung dengan ekosistem media sosial. Jika drama Korea dan drama Jepang ini masih sangat bergantung pada platform streaming tradisional seperti Netflix, Viu ataupun NHK World ya, maka mikrodrama ini memanfaatkan kekuatan viralitas dan algoritma media sosial dengan menyisipkan potongan-potongan adegan yang penuh dengan cliffhanger ataupun cerita yang menggantung di platform seperti TikTok,
mikrodrama ini juga menciptakan efek rasa penasaran yang kuat begitu ya, memaksa pengguna untuk mengklik link dan juga menonton episode selanjutnya. Jadi strategi ini terbukti efektif dalam membangun engagement tinggi dan konversi ke langganan berbayar. Betul. Selain itu keunggulan dari mikrodrama yang ketiga adalah dari aspek produksinya nih. Jadi mikrodrama tentunya secara ekonomi jauh lebih efisien nih ya untuk aspek pembuatan atau produksinya, karena biaya produksi satu mikrodrama bisa puluhan kali lebih murah dibandingkan dengan K-drama atau J-drama, namun dengan potensi penghasilan yang sangat tinggi jika viral. Kita bisa ambil contoh di drama Box ya, misalnya ini mencetak pendapatan 217 juta dolar atau sekitar 3 triliun rupiah pada tahun 2024 hanya dari model monetisasi premium, iklan dan pembelian episode premium. Sementara itu perusahaan seperti Real Source juga mencatat pertumbuhan lebih dari 5 kali lipat dalam waktu setahun ya. Jadi perusahaan-perusahaan ini memanfaatkan studio mini dan juga aktor lokal dengan bayaran yang masih relatif rendah begitu ya. Karena kalau kita lihat aktor-aktornya kan bukan aktor-aktor yang biasa luar biasa terkenal gitu ya. Jadi tentunya ini lebih mengurangi biaya produksi tapi tanpa mengurangi nilai hiburannya. Jadi ini juga memberikan peluang bagi aktor dan kru muda untuk masuk ke industri hiburan tanpa melalui jalur konvensional yang ketat dan kompetitif seperti di drama Korea ataupun di drama Jepang begitu. Betul. Dan perbandingan konten juga menunjukkan perbedaan orientasi yang signifikan ya. Misalnya di drama Korea umumnya mengusung narasi yang mendalam, penuh dengan melodrama, romansa kompleks serta visualisasi yang juga estetika dan glossy. Banyak drama Korea mengambil latar di lokasi yang mewah dengan sinematografi setara dengan film bioskop gitu ya, dan memiliki proses produksi yang panjang. Kemudian drama Jepang di sisi lain cenderung lebih variatif dan eksperimental dalam tema begitu, mulai dari slice of life atau kehidupan sehari-hari, pekerjaan sampai misteri psikologis. Namun keduanya memang tetap mengikuti struktur naratif linear dan membutuhkan investasi waktu dan emosi yang besar dari penonton. Betul ya, jadi sebaliknya kalau mikrodrama Tiongkok lebih fokus pada efisiensi naratif gitu ya. Dalam waktu singkat mikrodrama harus membangun konflik, karakter, dan resolusi dengan cepat. Hal ini mendorong penggunaan trope atau pola cerita yang sudah familiar agar mudah dipahami, seperti misalnya kisah cinta lintas kelas sosial, atau balas dendam keluarga gitu ya, ataupun transformasi karakter dari miskin menjadi sukses gitu. Sebenarnya kita juga udah sering nonton dulu di sinetron-sinetron Indonesia gitu ya. Ada yang kayak gitu ya. Cuman ini lebih singkat dan bisa ditonton di handphone begitu. Tapi memang dinilai klise gitu ya, atau berlebihan oleh sebagian kalangan begitu, karena tadi jalan ceritanya seperti itu. Tapi pendekatan ini terbukti berhasil dalam menjaga perhatian penonton. Format vertikalnya juga membuat mikrodrama optimal untuk ditonton dalam mode ponsel dibandingkan dengan drama Korea ataupun drama Jepang yang biasanya membutuhkan orientasi horizontal untuk menikmati sinematografi secara utuh. Betul. Dan dari sisi budaya, ketiganya sebetulnya baik mikrodrama Tiongkok, drama Korea dan drama Jepang ini mempresentasikan pendekatan soft power yang berbeda ya. Betul. Karena Korea Selatan secara eksplisit menjadikan drama Korea sebagai bagian dari strategi diplomasi budaya dan penguatan citra nasional. Pemerintah Korea aktif mendukung ekspor budaya melalui drama Korea, K-pop dan juga kuliner. Nah, Jepang dengan pendekatan yang lebih pasif ini membiarkan kontennya diekspor melalui jaringan siaran dan festival internasional. Sedangkan Tiongkok ini secara agresif mendorong ekspor mikrodrama sebagai bagian dari strategi soft power 2.0, yaitu pendekatan baru dalam penyebaran nilai dan juga citra negara melalui platform digital dan konten ringan yang viral. Nah, dalam paradigma hubungan internasional, keberhasilan mikrodrama ini sebagai instrumen soft power mencerminkan adaptasi baru ya terhadap dinamika global. Paradigma realisme menjelaskan bahwa negara menggunakan segala instrumen yang tersedia untuk meningkatkan pengaruh termasuk budaya. Iya.
Mikrodrama pendengar sebagai produk budaya kontemporer menjadi kendaraan bagi Tiongkok untuk memperkenalkan norma dan nilai masyarakatnya ke dunia luar. Teori konstruktivisme juga relevan dalam hal ini sebagai identitas global Gen Z dibentuk oleh narasi mikrodrama yang mereka konsumsi, termasuk nilai-nilai seperti pentingnya keluarga, kerja keras, atau pengorbanan emosional. Namun demikian, mikrodrama menghadirkan tantangan sosial. Konten yang dibuat untuk memancing adiksi bisa berdampak buruk ya pada kesehatan mental dan pola konsumsi media. Beberapa studi menunjukkan bahwa eksposur terus-menerus terhadap video pendek, apalagi yang menggantung atau penuh ketegangan emosional, bisa memicu kelelahan digital dan penurunan rentang konsentrasi. Jadi kita juga harus tahu batasan ya ketika mengonsumsi produk-produk digital seperti ini. Dan belum lagi isu ini diperparah oleh ketidaksiapan regulasi di banyak negara berkembang dalam menghadapi derasnya arus konten asing. Meski demikian, peluang yang ditawarkan oleh fenomena ini juga besar begitu. Bagi negara seperti Indonesia, hal ini bisa menjadi pendorong untuk mengembangkan ekosistem produksi mikrodrama lokal dengan cita rasa dan nilai budaya sendiri. Ya, jadi keberhasilan platform seperti Drama Box atau Real Short dapat menjadi inspirasi bagaimana konten lokal dapat bersaing di pasar global dengan biaya yang lebih rendah namun tetap menghibur. Dengan strategi adaptif, kolaboratif, dan berbasis teknologi, Indonesia dan negara lain di kawasan Asia Tenggara berpotensi menyeimbangkan dominasi narasi asing melalui penciptaan konten lokal yang kompetitif dan relevan secara kultural. Ya, betul, dan oleh karena itu memang mikrodrama Tiongkok adalah fenomena yang mencerminkan perubahan mendalam ya dari cara manusia mengkonsumsi, memproduksi, dan juga menyebarkan budaya. Jika sebelumnya hiburan panjang dan sinematik seperti drama Korea, drama Jepang ini menjadi standar emas dalam ekspor budaya Asia, maka kini muncul pemain baru ya yang tidak kalah kompetitif namun dengan format yang sama sekali berbeda begitu. Nah, dalam dunia yang semakin cepat, singkat, dan mobile, siapa yang menguasai narasi dalam detik-detik pendek ini memiliki peluang besar untuk mempengaruhi persepsi global begitu. Fenomena ini juga membuktikan bahwa dalam hubungan internasional kontemporer, budaya bukan hanya soal identitas, tapi juga tentang strategi, teknologi, dan pengaruh lintas batas. Itu yang bisa saya bagikan ya Delia tentang